Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya senang kita kembali bertemu dalam diskusi dan kuliah-kuliah singkat sebenarnya. Dan pada malam ini kita punya kesempatan untuk membahas kembali tema yang menarik dan temanya adalah mengapa harus takut pada artificial intelligence. Dari judul ini, teman-teman sudah tahu bahwa ini berkaitan misalnya dengan dialog, ya diskusi dari Stella, Profesor Stella, ketika dia memberikan satu ya diskusi di SMA Unggul Del di Toba, Tapanuli Utara. Teman-teman sekalian, tema ini sebenarnya menarik bagi saya ketika misalnya dibicarakan tentang permasalahan artificial intelligence. Tema ini memang selalu berkaitan dengan pembicaraan yang dikemukakan oleh Stella, ya. Dan ini mendapat inspirasi dari pidato itu karena pada acara inaugurasi dan wisuda di SMA Unggul itu, ya, Stella mengemukakan beberapa hal yang menurut saya sebenarnya sangat menarik. Walaupun dalam pembahasan ini kita hanya membicarakan sebenarnya salah satu hal yang saya anggap penting, menarik untuk didiskusikan dan akan mungkin diperluas sedikit dengan memberikan contoh yang lebih memperjelas dari apa yang dikemukakan secara singkat oleh Profesor Stella. Teman-teman sekalian, ketika Stella membahas itu di SMA Unggul Del tanggal 13 Juli 2024, ya, tepat hari itu hari Sabtu, sebenarnya ada hal yang menarik, ya, ketika Prof. Stella misalnya memulai pidatonya dengan pertanyaan dan secara ya berseloroh mengatakan saya mulai dari pertanyaan karena saya seorang profesor. Saya langsung dengan pertanyaan karena saya profesor. Pertanyaan saya, apakah Anda takut digantikan oleh artificial intelligence? Mohon slide saya di... Profesor Stella selalu mengatakan bahwa selalu juga menyatakan pentingnya di dalam setiap kegiatan akademis itu dimulai dari pertanyaan. Dan ini sebenarnya itu sudah menjadi kebiasaan sekali pada pemikiran filsafat Yunani. Ketika misalnya kita membahas tentang Socrates, dan Socrates selalu memulai misalnya mempertanyakan segala macam hal pada siswa atau orang yang berkumpul dengannya. Teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Stella, apakah Anda takut digantikan oleh artificial intelligence? Itu ditanyakan pada misalnya hadirin yang hadir, dan kemudian tanpa dijawab pun oleh peserta, langsung saja Stella menjawab, ya. Dia mengatakan seandainya Anda jawab tidak takut, ini harus, dia katakan harus takut. Mengapa sebenarnya ini menjadi pertanyaan penting dan mengapa artificial intelligence itu dianggap selalu menakutkan? Saya mencoba sebenarnya untuk menelusuri beberapa ilmuwan yang memang sangat memberikan beberapa tulisannya, karyanya tentang artificial intelligence. Jadi selain Stella, banyak juga ilmuwan yang menyatakan bahwa artificial intelligence itu sesuatu yang menakutkan. Teman-teman sekalian, saya akan coba jelaskan beberapa ilmuwan yang terkemuka, dan mereka ini sebenarnya memang ilmuwan, bukan ilmuwan kaleng-kaleng, tetapi mereka adalah ilmuwan-ilmuwan yang sangat terkenal, dan mereka menyuarakan kekhawatiran tentang bahaya potensial dari kecerdasan buatan itu. Ya, bahaya apa terutama sekali sebenarnya ketika misalnya mereka mengatakan teknologi menjadi lebih canggih dan mungkin melampaui kendali manusia, maka itu sebenarnya menjadi suatu, ya, katakanlah hal yang perlu sekali menjadi perhatian karena dia bisa misalnya menimbulkan banyak masalah. Teman-teman sekalian, saya akan mencoba misalnya memberikan beberapa ilmuwan yang saya katakan tadi, ilmuwan sangat terkenal, ya,
terkenal dalam pengertian bahwa di dunia, dan salah satu di antaranya misalnya adalah Stephen Hawking. Stephen Hawking adalah seorang ahli fisika yang terkenal, dan Stephen Hawking pernah memperingatkan bahwa pengembangan artificial intelligence itu sepenuhnya sebenarnya dapat membawa risiko besar bagi peradaban manusia. Hawking menyatakan bahwa artificial intelligence dapat berkembang secara mandiri melampaui kecerdasan manusia dan pada akhirnya mengabaikan atau bahkan mengancam keberadaan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah Elon Musk, ya. Dan Elon Musk ini kan kita kenal dia sekarang ya bukan hanya misalnya ahli dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan artificial intelligence, tapi dia memang seorang ilmuwan dan juga seorang yang sangat terkenal yang berkaitan dengan penemuan-penemuan baru, terutama sekali yang berkaitan misalnya dengan ya penerbangan ke ruang angkasa. Teman-teman sekalian, Elon Musk ya, dia dikenal sebagai ya CEO Tesla dan SpaceX, dan Elon Musk adalah salah satu tokoh yang paling vokal tentang bahaya artificial intelligence itu. Elon Musk menganggap bahwa tanpa pengawasan yang ketat, artificial intelligence dapat menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia. Dia bahkan mendirikan organisasi yang disebut sebagai Open Artificial Intelligence untuk membantu memastikan bahwa pengembangan artificial intelligence itu harus aman dan bermanfaat bagi manusia. Yang berikutnya yang ketiga adalah Nick Bostrom. Teman-teman sekalian, sebelumnya sebenarnya sudah ada kita buat satu pembahasan khusus tentang Nick Bostrom ini. Nick Bostrom adalah profesor dari Universitas Oxford, dan Bostrom ini menulis buku yang sangat terkenal yang berjudul Super Intelligence, Apps, Dangers, dan Strategies. Dia mengatakan bahwa ya dan menggambarkan berbagai skenario di mana artificial intelligence itu ya bisa melakukan tingkat lebih lanjut dalam menimbulkan ancaman serius bagi manusia. Menurut Bostrom, artificial intelligence atau yang disebut sebagai super intelligence dapat mengembangkan tujuan dan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan manusia. Dan ini menurut Bostrom yang benar-benar harus menjadi perhatian supaya artificial intelligence itu tidak menimbulkan bahaya bagi kemanusiaan. Dan yang keempat adalah salah seorang ilmuwan juga, profesor juga, yang bernama Stuart Russell. Dan Stuart Russell ini adalah profesor ilmu komputer dari University of California. Dan Stuart Russell telah menyatakan keprihatinannya bahwa artificial intelligence itu bisa bertindak di luar kendali manusia. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang sudah melihat paling tidak misalnya 4 orang ahli, dan ini adalah profesor-profesor terkenal dan ahli dalam bidang artificial intelligence, dan mereka semua menyatakan bahwa harus ada kendali terhadap apa yang kita sebut tadi dengan artificial intelligence. Jika tidak, artificial intelligence ya bisa menjadi masalah dan menimbulkan berbagai macam nilai-nilai kemanusiaan yang berdampak negatif pada manusia itu. Dia mendukung penelitian yang bertujuan untuk merancang artificial intelligence yang aman dan beretika. Teman-teman sekalian, ini mungkin yang sering sekali kita menganggap bahwa sepertinya kita bisa dengan bebas menggunakan artificial intelligence itu. Padahal semua profesor yang membicarakan tentang artificial intelligence, yang membicarakan tentang teknologi informasi, selalu mereka bagian akhir itu selalu mengatakan perlunya etika, perlunya moralitas dalam menerapkan apa yang kita sebut dengan artificial intelligence itu. Yang berikutnya yang kelima adalah ya Geoffrey Hinton, dan Geoffrey Hinton ini dikenal sebagai salah satu pionir dalam deep learning, dan Geoffrey Hinton ini baru-baru ini juga misalnya menyatakan bahwa kekhawatirannya tentang pengembangan teknologi artificial intelligence itu yang tidak terkontrol, terutama sekali
dengan munculnya artificial intelligence yang generatif yang dapat mereplikasi kemampuan manusia dalam pembuat konten. Teman-teman sekalian, Geoffrey mengatakan bahwa ya suatu hal yang sebenarnya bisa menjadi masalah bagi masyarakat ya apabila misalnya artificial intelligence itu meningkatkan kesadaran tentang risiko artificial intelligence yang dapat membahayakan. Jadi kita benar-benar harus memikirkan dan bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kesadaran tentang risiko artificial intelligence itu. Dari beberapa ilmuwan yang kita kemukakan di atas, jelas bahwa pengembangan artificial intelligence itu secara keseluruhan tetap ya mereka menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati dan mengembangkan teknologi artificial intelligence itu agar tidak lepas dari kendali manusia dan tetap bermanfaat bagi peradaban. Teman-teman sekalian, berikutnya kita jelaskan di sini beberapa potensi dampak negatif yang penting sekali untuk diperhatikan. Dan antara lain adalah yang pertama, penyebaran informasi yang salah. Dan model artifisial bisa menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Teman-teman sekalian, kita jangan selalu menganggap bahwa misalnya artifisial yang tidak memiliki subjektivitas dan tidak memiliki kepentingan itu, dia selalu mengemukakan sesuatu yang benar dan tidak pernah misalnya memberikan informasi yang salah. Teman-teman sekalian, meskipun model ini ya biasanya sebenarnya berasal dari berbagai data yang dikumpulkan atau big data, ini mungkin sebenarnya yang jadi masalah bagi artificial intelligence karena dia memperoleh ya data-data yang tidak lengkap dan kemudian memberikan jawaban yang salah atau informasi yang ketinggalan zaman. Jadi informasi yang ketinggalan zaman dan berpotensi memperkuat miskonsepsi atau rumor yang tidak benar. Yang berikutnya adalah yang kita lanjutkan di sini dengan contohnya, jika seorang bertanya kepada ChatGPT tentang pengobatan kanker alternatif yang tidak ilmiah, artificial intelligence mungkin memberikan respon dengan informasi tentang terapi alami atau justru pengobatan yang tidak didukung oleh bukti medis. Hal ini dapat membuat pengguna mempercayai metode yang tidak sebenarnya efektif atau bahkan berbahaya, terutama sekali jika informasi tidak disertai dengan peringatan untuk berkonsultasi dengan ahlinya atau orang yang profesional pada bidang kesehatan. Yang kedua adalah adanya keterbatasan pemahaman konteks sosial dan budaya. Teman-teman sekalian, yang dimaksud di sini keterbatasan pemahaman konteks sosial dan budaya itu sebenarnya yang berasal misalnya dari bagaimana artificial intelligence itu seperti ChatGPT dapat mengalami kesulitan memahami nuansa konteks budaya dan sosial secara mendalam. Jadi kita misalnya mempertanyakan sesuatu konteks sosial budaya yang boleh dikatakan misalnya tidak memiliki data yang banyak dan kemudian ini memunculkan ya kesalah interpretasi atau respon yang tidak sesuai dengan situasi. Dengan demikian bisa berdampak negatif terutama sekali pada diskusi yang berkaitan dengan topik-topik yang sensitif. Yang ketiga adalah ya teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada yang ketiga, saya berikan contoh yang berkaitan dengan keterbatasan pemahaman konteks sosial dan budaya itu. Misalnya, jika seorang pengguna dari budaya tertentu meminta saran kepada GPT atau artificial intelligence tentang etiket atau tradisi, katakanlah misalnya tradisi pernikahan di suatu daerah dalam konteks budaya tertentu, maka ChatGPT mungkin memberikan jawaban yang didasarkan pada data umum yang tidak sesuai dengan budaya spesifik yang kita tanyakan. Ini bisa menimbulkan orang dapat dari budaya tertentu tersebut
ya, dan jika informasi yang diberikan tidak tepat, itu sebenarnya ya adalah kesalahan. Tapi memang itu kesalahan yang disebabkan karena misalnya tidak lengkapnya data-data atau big data yang diolah oleh artificial intelligence itu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah penyalahgunaan untuk tujuan tertentu. Jadi ChatGPT dapat digunakan oleh individu yang berniat jahat untuk membuat konten yang merugikan. Teman-teman sekalian, kita bisa berikan contoh misalnya ya pada hal-hal tertentu, misalnya pada phishing atau propaganda, dengan kemampuan menghasilkan teks yang menakinkan, ya ChatGPT bisa dimanfaatkan untuk memperdaya atau membingungkan orang lain. Teman-teman sekalian, jadi kesalahan-kesalahan itu sebenarnya umumnya adalah kesalahan, bisa juga misalnya dari kita yang menanyakan karena memang kita menanyakan sesuatu yang tidak ada data-data yang lengkap big datanya, dan kemudian misalnya dia tidak memahami tentang perbedaan antara satu budaya dengan budaya lain yang tersedia di dalam data-data tersebut. Teman-teman sekalian, jadi contoh-contoh yang kita kemukakan ya itu merupakan sebenarnya bagian dari hal-hal yang kadang-kadang termuat di dalam pertanyaan atau yang kita lakukan itu ada niat buruk dalam menggunakan ChatGPT untuk menulis email misalnya phishing yang lebih meyakinkan, yang terlibat dan terlihat seperti berasal dari institusi yang terpercaya. Teman-teman sekalian, ini bisa meningkatkan sebenarnya kemungkinan di mana korban tertipu dan memberikan informasi pribadi atau finansial yang mereka dapatkan atau peroleh dari pihak yang tidak berwenang. Teman-teman sekalian, jadi sangat dipahami sebenarnya ketika kita katakan walaupun misalnya ya ChatGPT itu tidak memiliki subjektivitas, tidak memiliki kepentingan, tapi bisa saja dia melakukan kesalahan ketika misalnya sumber-sumber atau pertanyaan yang kita kemukakan itu tidak memiliki data yang lengkap, dan tetap juga pasti akan dijawab oleh ChatGPT tersebut. Dan oleh karena itu kita harus selalu juga kritis dan menganggap dan mengetahui bahwa tidak semua apa yang kita tanyakan itu memperoleh jawaban yang pasti benar. Yang keempat adalah adanya potensi pengurangan pekerjaan dalam sektor tertentu. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya bahaya yang paling besar untuk para pekerja. Karena kemungkinan besar salah satu dampak sebenarnya yang mungkin sekali dan sekarang sebenarnya sudah terjadi adalah bagaimana misalnya potensi pengangguran ya dan pengurangan pekerjaan dalam sektor tertentu, dan ini karena akhirnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence, oleh robot yang otomatis dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, dan ini satu bahaya yang besar sebenarnya terhadap permasalahan ekonomi masyarakat. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang sudah membicarakan beberapa hal ya dampak negatif juga dari apa yang kita sebut tadi dengan artificial intelligence itu. Teman-teman sekalian, hal ini bisa menyebabkan ya berkurangnya peluang pekerjaan bagi beberapa profesi yang mungkin berdampak pada perekonomian. Teman-teman sekalian, ada memang para ilmuwan dari awal sudah mengatakan bahwa ya harus ada keseriaan atau ketersiapan dari pihak-pihak yang berwenang untuk bisa menyiapkan alternatif pekerjaan-pekerjaan baru bagi masyarakat ketika misalnya mereka ya yang pekerja itu sudah tidak bekerja lagi karena dampak dari artificial intelligence yang telah menggantikan pekerjaan-pekerjaan mereka. Teman-teman sekalian, dalam sektor yang kita sebut misalnya dalam bidang servis, banyak perusahaan-perusahaan yang memulai menggunakan robot. Mereka misalnya ya menggunakan masalah-masalah dan hal-hal tertentu misalnya justru ya misalnya menggunakan apa yang kita sebut misalnya robot itu sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Dan ini sering sekali katanya sudah dijadikan misalnya pada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya pada atau usaha bisnis atau misalnya di hotel. Ini mengurangi kebutuhan untuk pekerjaan untuk manusia.
yang dapat mengakibatkan berkurangnya pekerjaan di bidang tersebut, dan ini jelas akan mempengaruhi lapangan kerja di beberapa sektor. Yang berikutnya adalah bagaimana misalnya ChatGPT atau Artificial Intelligence itu menimbulkan masalah-masalah privacy dan keamanan data. Teman-teman sekalian, yang berkaitan dengan ini, Artificial Intelligence yang menangani data pengguna perlu sekali memastikan bahwa data-data tersebut tidak disalahgunakan. Terdapat kekhawatiran bahwa Artificial Intelligence itu bisa digunakan untuk mengumpulkan atau mengakses informasi yang sifatnya sensitif yang dapat disalahgunakan untuk menyebabkan pelanggaran pada privasi atau hak-hak individu. Yang berikutnya adalah kita berikan di sini contoh bagaimana jika ChatGPT digunakan dan diaplikasikan pada layanan yang menangani data-data pengguna dan bisa menimbulkan risiko bahwa data sensitif seperti data pribadi, informasi kesehatan dapat diakses tanpa persetujuan dari pemiliknya. Misalkan pada Artificial Intelligence bisa secara tidak sengaja memberikan informasi yang bersifat pribadi kepada pengguna lain yang sistemnya tidak dirancang untuk melindungi privasi dengan baik. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah bagaimana yang keenam ini ketergantungan berlebihan pada teknologi. Dan ini sepertinya yang sulit sekali sebenarnya termasuk dihindari. Karena kita lihat sebenarnya mulai sekarang dari anak-anak yang masih katakanlah misalnya belum lancar untuk berbicara pun sudah terlalu diberikan kesempatan bagi mereka dengan bebas menggunakan artificial walaupun misalnya kita katakan bukan tapi paling tidak misalnya melalui handphone pengguna artificial intelligence secara berlebihan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kemandirian. Teman-teman sekalian, hal ini memang perlu sekali kita perhatikan, apalagi misalnya pada teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Penggunaan artificial intelligence itu memang secara berlebihan akan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kemandirian. Mengurangi kepercayaan pada kemampuan diri, itu akan menjadi dampak yang sering sekali terjadi dan memang harus menjadi perhatian besar. Ketergantungan pada artificial intelligence untuk membuat misalnya keputusan atau mencari informasi bisa melemahkan kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan secara mandiri dan kemudian hampir menyerahkan hal-hal itu sepenuhnya pada artificial intelligence. Kita bisa berikan contoh sedikit di sini, misalnya seorang pelajar mungkin terbiasa menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas-tugas esai atau membuat ringkasan buku. Jika ini terjadi secara berlebihan, maka ia mungkin tidak mengembangkan kemampuan analitis dan kritisnya sendiri, yang akhirnya akan merugikan diri sendiri, dan melalui proses berpikir yang mandiri itu akhirnya terlalu menggantungkan diri dan tidak percaya, dan kemudian menggantungkan diri pada kemampuan penyelesaian masalah pada ChatGPT. Yang ketujuh adalah adanya bias dan ketidakadilan dalam algoritma. Jadi ketidakadilan dalam algoritma itu sebenarnya menimbulkan bagi ChatGPT jika diberi pertanyaan tentang profesi tertentu dan artificial intelligence itu memberikan jawaban yang menunjukkan bias gender misalnya, atau mengasosiasikan profesi insinyur dengan laki-laki dan misalnya perawat dengan perempuan. Dan ini sepertinya memiliki bias gender, dan ini mencerminkan bagaimana bias yang mungkin ada dalam data pelatihan artificial intelligence itu. Jadi itu sebenarnya bukan dari kebijaksanaan atau kemampuan artificial itu secara mandiri. Dan bias-bias ini dapat memperkuat stereotip yang ada dalam masyarakat dan menghasilkan jawaban yang kurang inklusif atau justru bersifat diskriminatif. Teman-teman sekalian,
Jadi model-model artifisial pada data-data yang dikumpulkan dari internet, ya, ini memerlukan atau sering sekali misalnya justru menghasilkan bias yang ada di data dan bisa ditransfer ke dalam AI itu sendiri. Ya, jadi kalau kita katakan tadi misalnya data-data yang ditransfer ke artificial intelligence itu, maka hal ini dapat menghasilkan respons yang bias atau diskriminatif, dan khususnya pada topik-topik yang berhubungan dengan masalah gender, ras, atau masalah politik. Teman-teman sekalian, jadi upaya menghindari dari dampak negatif ini sangat penting sekali dalam aspek ya regulasi menjadi perhatian. Kemudian juga misalnya bagaimana masalah transparansi dan pemahaman yang lebih baik oleh pengguna ChatGPT itu. Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan pentingnya kebijakan etik, pemahaman etika secara mendalam, dan pengawasan serta regulasi yang hati-hati dalam pengembangan serta penggunaan artificial intelligence itu seperti ChatGPT untuk meminimalkan dampak negatifnya. Ketidakan subjektivitas atau kepentingan pada artificial intelligence sebenarnya menggarisbawahi sifat yang netral dan objektif. Namun justru karena sifat ini, artificial sering sekali kurang mampu memahami konteks atau nuansa yang kompleks dalam interaksi manusia, dan ini dapat menyebabkan jawaban-jawaban yang diberikan atau tindakan yang dianggap salah atau tidak sesuai dengan harapan itu menjadi jawaban yang dikemukakan oleh AI itu. Akhirnya kita mencoba di sini untuk menjelaskan, ya, memberikan sedikit jawaban yang mungkin dianggap salah dan akhirnya memicu ketakutan. Misalnya seperti kurangnya pemahaman konteks yang kaya. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya semakin banyak data-data yang ada pada, katakanlah misalnya big data yang ada pada AI itu, maka akan berkurang sebenarnya permasalahan penyalahgunaan konteks yang ya dari yang ada, dan jawaban-jawaban itu bisa lebih dipercaya, akan lebih tepat. Dan yang kemungkinan juga yang kedua adalah adanya keterbatasan dalam mengenali ambiguitas dan kompleksitas. Teman-teman sekalian, bisa saja misalnya kita justru sebenarnya yang salah untuk mempertanyakan itu, jadi keterbatasan dalam mengenali ambiguitas dan kompleksitas dari AI itu sebenarnya bukan berarti kesalahan sepenuhnya dari artificial intelligence, tapi ya bukan hanya karena dia dirancang untuk bekerja dengan pola dan struktur data yang jelas, namun dalam dunia sering sekali terdapat kebingungan atau ambiguitas yang memerlukan penilaian subjektif karena AI tidak punya subjektivitas yang mungkin akan memberikan jawaban yang dianggap kaku atau tidak tepat. Dampaknya adalah menimbulkan kesan bahwa artificial intelligence itu dapat dipercaya dalam situasi yang kompleks, itu harus benar-benar menjadi pertimbangan. Yang berikutnya adalah, ya, yang ketiga, bagaimana keterbatasan moral dan etik. Meskipun artificial intelligence dapat diprogram untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip etika, dia tidak memiliki pemahaman intrinsik mengenai etika atau moral itu. Hal ini dapat membuat artificial intelligence memberikan saran atau keputusan yang terdengar tidak etis dan tidak manusiawi. Hal ini akhirnya menimbulkan ketakutan bahwa artificial intelligence tidak memiliki hati nurani. Memang dia tidak memiliki hati nurani karena memang itu semuanya jawaban-jawaban yang diambil dari ya bagaimana dia bisa menyimpulkan dari data-data yang tersedia. Dan yang keempat adalah bias dari data latihan. Jawabnya adalah ketika misalnya artificial itu bergantung pada data-data yang digunakan untuk melatihnya atau memberikan data kepadanya, data ini sering sekali mencerminkan bias
atau kesalahan manusia yang bisa memunculkan dalam tanggapan artificial intelligence itu yang salah. Hal ini membuat artificial intelligence ya, atau bahkan bukan hanya salah tapi berbahaya ketika bias atau kesalahan tersebut muncul dalam jawabannya, walaupun artificial intelligence itu tidak punya sama sekali niat atau kepentingan pribadi. Yang kelima adalah apa yang kita sebut adanya kesan ketidakpunya kendali. Banyak orang merasa ya takut karena artificial intelligence tampaknya beroperasi di luar kendali manusia. Walaupun artificial dirancang untuk menjalankan perintah dan program yang diinputkan, tetapi juga ada ketidaktahuannya akan nilai-nilai atau niat atau kepentingan. Kadang-kadang kepentingan itu menciptakan respons yang tidak terduga. Hal ini membuat ya terkesan seperti kita menganggap misalnya artificial itu seperti makhluk asing yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan. Yang keenam adalah bagaimana akhirnya kompleksitas algoritma yang tidak transparan itu banyak, misalnya terdapat pada sistem artificial yang menggunakan algoritma yang sangat kompleks sehingga hasilnya atau keputusan yang mereka buat tidak selalu mudah dipahami atau dijelaskan. Bahkan oleh pembuatnya sendiri, ketiadaan transparansi ini dapat menimbulkan ketakutan karena orang-orang merasa tidak bisa memprediksi atau mengontrol bagaimana artificial intelligence itu mengambil keputusannya. Terakhir teman-teman, ya, ketakutan ini berakar dari sifat artificial intelligence yang terlihat asing dan tanpa empati, serta dari potensi dampak besar yang dapat ditimbulkannya oleh kesalahan-kesalahan atau bias dalam jawaban artificial intelligence itu. Oleh karena itu, artificial intelligence ya yang dirancang semestinya harus dengan kemampuannya lebih baik dalam memahami konteks, kemudian transparan dalam cara kerjanya, serta mekanisme kontrol etis yang kuat. Hal ini sangat diperlukan untuk mengurangi ketakutan dan meningkatnya kepercayaan manusia terhadap teknologi ini. Dan ini sebenarnya perlu sekali bagaimana akhirnya teknologi artificial intelligence itu mungkin tidak sama sekali hilang, tapi paling tidak misalnya menghindari kemungkinan kesalahan-kesalahan ketika memberikan jawaban atau apa misalnya pertanyaan yang kita kemukakan. Teman-teman sekalian, ya, ringkas ini sebenarnya adalah bagian bagaimana kita misalnya lebih memahami apa yang dikatakan misalnya ketakutan terhadap penggunaan artificial intelligence itu, dan dalam beberapa hal sebenarnya kita bisa lakukan atau hindari itu dengan memahami apa yang kita kemukakan dalam diskusi singkat malam ini. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaat dari apa yang kita bahas dalam malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.